Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau setia menuntun menyertai kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Dan kami bersyukur Engkau karuniakan ruang dan waktu bagi kami untuk sejenak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar, dan firman-Mu akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 16. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah tunduk pada rencana Allah. Umpeng kaulai tanan penanna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, manusia hanya berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Ungkapan ini berdasar pada kebijaksanaan dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Dengan demikian, kita harus tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, suatu ketika dalam siarah pemberitaan Injil di daerah Yope, Petrus tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit.
Di situ Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Ia melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun Petrus menolak untuk makan makanan yang najis. Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan penegasan pesan itu. Petrus memikirkan apa makna penglihatan itu. Ia baru mengerti penglihatan itu ketika ada 3 orang akan datang mencarinya dan menceritakan alasan kedatangan mereka dan memintanya untuk pergi bersama-sama ke 3 orang itu ke Kaisarea. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk dalam rencana penyelamatan Allah. Tuhan sedang meruntuhkan pemahamannya agar ia bisa mengerti rencana Allah yang besar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah menginginkan manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlibat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu, kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk Allah dalam hidup ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya, yaitu penyelamatan semesta. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh kebenaran firman-Mu terus menyapa kami, memperingatkan kami, bahkan meneguhkan iman kami, agar senantiasa tunduk pada rencana Allah. Kami percaya oleh kuasa-Mu pun, kami akan sungguh-sungguh mampu terhisap dalam rencana agung Allah, yaitu penyelamatan semesta. Kami mohon Roh Kudus menuntun langkah kami, hidup pada kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kiranya setiap kami di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan, dalam berbagai aktivitas, tugas pekerjaan, pelayanan, bahkan profesi kami masing-masing. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, semua mampu kami lakukan dengan benar. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka dalam masa muda mereka. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kondisi sakit. Mereka yang juga sedang isolasi, baik di rumah maupun di tempat-tempat isolasi, di rumah sakit, atau dimanapun Tuhan tempatkan saat ini karena terpapar COVID-19. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, mereka tetap kuat, bahkan dengan semangat iman, mereka terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Doa kami, mereka yang sedang sakit akan dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang berduka cita terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita. Dan juga dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, kami percaya oleh kuasa Tuhan, semua akan dapat dilalui dengan baik. Kami mohon Tuhan, berkatilah gereja-Mu dalam mengemban tanggung jawab, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kiranya semua tetap dilakukan dengan benar. Dan kami mohon Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, untuk terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Tak lupa kami pun menaruh pengharapan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya di masa tua mereka tetap bahagia gembira di dalam Tuhan. Dan mereka pun akan senantiasa kuat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.